Eh, sambil nunggu yang lain kita mulai ya, soalnya ini juga udah telat 1 menit kok lagi di sini ya. Setelah 2 menit kita mulai sesuai jadwal jam 7. Sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan sayyidina kiram wa ustadziri, ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia bersama orang yang mulia, orang-orang mulia ya. Sayyidina kiram jauh-jauh dari Mesir ya. Alhamdulillah, tapi Allah mentakdirkan bertemu dengan kita semua dan belajar langsung dengan beliau. Beliau adalah guru qiraat di Universitas Al-Mesir. Jadi, Masya Allah, sangat-sangat istimewa, berbagai, dan maka itu dengan waktu yang sempit kita fokuskan ingatkan kepada Allah, bersihkan pikiran dan hati semata-mata ikhlas ya Bu, cari ilmu, pikirkan singkirkan pikir yang lain kecuali hanya fokus kepada apa yang saya sampaikan ya Syekh. Hadir wa makan darul aitam, insyaallah bisa doa mungkin oh ibu apa yang untuk mempersingkat waktu kalau kita sangat terbatas dan ini udah saya sampaikan dari awal ya ada istirahat. Kita mulai saja sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi ini. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Syekh dan juga Ustaz Dewi sepenuhnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan lillah rawiyah wa syukran lillah khair. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka. Kita bersama-sama memperbaiki tilawah kita dan insyaallah bersama kita Syekh Nasruddin yang merupakan pakar qiraat di Universitas Al-Azhar. Jadi kita langsung berterapi dengan beliau dan memperbaiki bacaan kita, kemudian memperbaiki makhrajul huruf kita, ya kita bisa langsung mengambil istifadah dari pertemuan yang singkat ini ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini tidak menjadikan kita puas ya. Jadi pengen ada lagi gitu ya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan dan kalau merasa puas berarti nggak pengen lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita penasaran dan ingin nambah lagi gitu ya. Lalu kami ucapkan Pak Elon. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ahlan wa sahlan bil jami'. Barakallahu fikum. Wa qadara ta'ala wa nahnu lakum aidan. Mengucapkan tahmid dan taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, didukung dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, kita tidak semata-mata dikumpulkan di sini bukan karena sesuatu, tetapi karena Al-Quran. Maka ini adalah suatu kebaikan yang luar biasa, dan kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas Islamnya. Ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
يعني توجد بعض النصائح ممكن Jadi ada sebagian nasihat yang kita akan mulai dengan beberapa nasihat yang akan beliau sampaikan. خصوصا ان يكون جميع الامهات على الكبير. Ya, terutama di sini di hadapan kita adalah para ibu-ibu, ya, maka ada tanggung jawab yang besar. Yang pertama adalah kita menjaga adab kita dengan Al-Quran, jangan menaruh sesuatu di atas Al-Quran, baik itu pulpen, baik itu buku dan lain sebagainya. Ya. الأمهات كل مدرسة، كل أم وحدها هي مدرسة كاملة، عليها مسؤولية المدرسة الكاملة، أم مدرسة. Ya, setiap ibu dia adalah madrasah atau sekolah, ya. Jadi memiliki tanggung jawab yang tersendiri, ya. Dia adalah dia sendiri, ya. Dia sendiri adalah madrasah dan memiliki tanggung jawab tersendiri dalam madrasah. فلا بد من إعداد هذه المدرسة إعدادا قويا صحيحا حتى تخرج أجيال المستقبل وهم في أفضل الحال. Maka dia harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena apa? Dia yang akan membentuk generasi berikutnya yang sebaik-baik generasi juga. أما إذا كانت هناك مشكلة في المدرسة إذا هناك مشكلة في طلاب المدرسة. Maka jika seandainya ada permasalahan dengan madrasah atau sekolah, maka itu otomatis akan memberikan masalah kepada siapa? Kepada murid-muridnya. قد أقمنا كثيرا من العلماء علماء الإسلام أكثرهم من اليتامى. Dan ibu-ibu itu yang membentuk para ulama-ulama besar itu yang terjadi. Ya, para ulama-ulama terdahulu itu dia lahir dalam keadaan yatim. الإمام البخاري كان يتيما، الإمام الشافعي كان يتيما، الإمام أحمد بن حنبل. Betul ya? Paham. Jadi Imam Bukhari dia yatim, artinya yatim dalam keadaan tidak punya bapak, ya. Imam Bukhari, Imam Ibnu Hanbal, Imam Syafi'i semuanya dalam keadaan ya yatim. إذا كانت الأمهات هي التي خلف هؤلاء العلماء تساعد وتشجع وتربي. Maka kita lihat bahwa ibu-ibu lah yang memberikan motivasi, yang mendorong anak-anaknya menjadi para ulama. Di sini kita bisa melihat peran seorang ibu kepada para ulama tersebut begitu luar biasa. حتى وإن كانت الأم جاهلة ليست من العلماء، بعض الأمهات تقول كيف أساعد أنا جاهلة لا أعلم شيئا، أنا لا أستطيع القراءة والكتابة. Ya, bahkan sampai seorang ibu yang mohon maaf, bodoh, sekalipun, ya, sampai mengatakan bagaimana saya bisa mengajar, saya kan orang yang bodoh dan lain sebagainya. Tidak demikian. كيف تساعد؟ Bagaimana caranya? تساعد بالمتابعة مع الأساتذة، هي ترسلهم للمعلمين وتتابع. Jadi kemudian yaitu dengan mutaba'ah, ya, mengikuti pembelajaran, dia mengirimkan anaknya, ya, mengirimkan anaknya ke sekolah, ke guru-guru yang alim, ya, kemudian mengikutinya. إننا لا نربي الأبدان فقط، يعني نحن لا نربي حيوان، الحيوان نوفر له نفقة، طعام، شراب، حتى تربية البدن والجسد. لكن هؤلاء نربي الإنسان، الإنسان لا نربيه بدنيا فقط، وإنما نربيه بدنيا وروحيا عقليا. Kita bukan mendidik hewan, ya. Kalau hewannya cukup dikasih makan, kasih minum, udah beres. Ya, kalau hewan cukup dikasih makanan fisik. Pertanyaannya yang kita didik ini bukan hewan, tetapi manusia. Manusia itu bukan hanya pendidikan fisik,
Tapi pendidikan apa? Lahir batin, jasmani dan rohani. Artinya kalau kita hanya memberi makan, minum, sandang pangan dan lain sebagainya, itu adalah pendidikan fisik, sama saja seperti mengurus hewan. Tapi kita untuk itu bukan pendidikan, karena pendidikan itu juga adalah bagian daripada memberi makan makanan. فننتبه من جهة النفقة وأن تكون النفقة من مال الحلال. Maka hati-hati dengan dari segi dampak atau makanan kita, minuman kita harus dari perkara-perkara yang halal. ليس شرطا أن يكون الطعام كثيرا ولكن المهم أن يكون حلالا طيبا فيه محترما. Bukan syarat kita makan yang banyak, enggak. Ya, walaupun sedikit tapi baik berdas. Saitikmani bahwa كثير من فساد الأخلاق الأبناء أخلاق الذرية تفسد أخلاقهم بسبب المال الحرام. ya banyak kerusakan generasi kita itu berawal dari makanan dan minuman atau harta yang haram. Ya, harta yang haram ini yang merusak generasi kita. نتذكر السيدة مريم كانت يتيما ويتكفل بها سيدنا زكريا وهو نبي من الأنبياء ومع ذلك يجد عندها رزقا ليس عنده وهو نبي. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله بسبب أن أهلها كانوا من الصالحين. Kita lihat Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah seorang yatim, ya. Dia yatimah, ya. Dan yang menanggung kehidupan dia siapa? Nabi Zakaria. Suatu ketika Nabi Zakaria melihat ke tempat beliau mihrab dan menemukan ada makanan. Maka dikatakan anda lagi ada. Dari mana kamu dapat ini? Maka dikatakan huwa min indillah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. إذن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. كلنا نفكر ونخاف على ذريتنا من الله ربنا. إن كنا نتقبل خير. Ya, maka kita harus takut seandainya kita yang memang itu dalam artian memang ini rumah keimanan akhlak ya. Maka kalian takutlah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus memiliki keyakinan kepada Allah dan kita pasrahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang kita laksanakan. وانظر إلى قصة الغلامين في سورة الكهف أما كلاهما فكان يتيمان في المدينة ولكن كان أبوهما صالحا. فماذا حدث؟ يرسل الله نبيين يعني سيدنا موسى وسيدنا الخضر لبناء هذا الجدار. لماذا؟ بسبب الصلاة والأمل. Ya. Maka dalam kisah Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi ya, kita sudah sering membaca surat Al-Kahfi. Wa amal jidaru bakana li gulamaini yatimani, bahwa yang dinding yang roboh itu milik dua anak yatim. Bakana abuhuma sholihah, sedangkan anak yatim ini orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Apa yang terjadi? Karena kesolehan itulah yang menjadikan sampai mendatangkan dua orang nabi, bukan satu, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Karena kesolehan itu, artinya kesolehan ini yang menjaga kita dari akhlak-akhlak buruk anak-anak kita. إذن توكل على الله واستعانة بالله لا نخاف وإنما نتقي نفسه. Maka tawakal kepada Allah, kemudian memohon pertolongan kepada Allah, jangan takut, tetapi kita memohon pertolongan kepada Allah dan semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjaga dan Allah akan memberikan kita. أيضا نساعد أبناءنا كثرة الدعاء، دعوة الأم، دعوة الوالد وولده مستجابة. Kemudian membantu anak-anak kita dengan memperbanyak doa, ya, doa ibu, ya, dan
doa seorang ibu itu adalah bagian daripada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي التعليم ممكن انا لا اعلم شيئا ولكن الطفل يهمل التعلم ويرجع الى البيت انما يرجع الى البيت تعلم ماذا تعلمت؟ تعلمت كذا وكذا علمني اذا انا لا اعلم شيئا ولكن استطيع ان افيد الابناء بان اقول لهم علمني. Ya, kemudian ketika anak itu pulang sekolah, apa yang kita lakukan? Bukan nyari di cerewet ya, tapi ketika anak datang itu kita tanyakan, kamu belajar apa? Ajarkan aku. Artinya bukan baru datang, tidak kemudian, tapi baru datang harusnya fresh ya. Justru kita sambut dengan pertanyaan, kamu belajar apa? Ayo ajarkan ibu, biarkan ibu tahu. Oh ini, walaupun kita sudah tahu, tetapi kemudian ketika anak mendapatkan itu, dia akan ada rasa informasi. هذا يفيد بأنه يراجع المعلومات التي تعلمها في الصلاة حينما يأتي في الكتاب هذه مراجعة غير مباشرة. Ya, jadi ini akan menjadi apa? Murojaah, ya, murojaah yang tidak secara langsung. Dia pulang dari sekolah misalnya sorenya kemudian si ibu bertanya kepada anak, kamu belajar apa saja? Kemudian si anak mengatakan, saya belajar ini. Maka itu akan bagian daripada murojaah yang tidak secara langsung didapatkan oleh si anak. وأيضا هذا فيه فائدة أنه يجعلهم يعلمون أن هذا أمر دينيا مهما ليس لأننا صغار ونريد امتحان درجات وشهادة لكن هذا أمر ديني حتى أمي تريد ثم يكبرون يظل الاهتمام. Maka kemudian ini akan menjadi apa? Pikiran mereka, kecondongan mereka bahwa ini bukan hanya perkara biasa, tetapi ini adalah perkara agama. Ya, kenapa buktinya? Buktinya ibu saya justru malah antusias untuk belajar kepada saya. Maka ini akan menunjukkan nilai semangat bagi saya. أيضا فيه فائدة أننا نجعلهم خير أمة خيركم من تعلم القرآن فقط وعلمه. إذا هو تعلم في الصباح وعلمه في المساء فجعلناه خير. Maka ini juga akan menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Ya, kita adalah sebaik-baik umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian di antara umat Rasulullah ada yang lebih baik lagi. Siapa mereka? Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Belajar dan mengajar. Belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Maka si anak paginya belajar, sorenya dia langsung mengajar. Artinya semuanya dapat istifadah. Ya, dia selain belajar tetapi mengajar juga. Mengajar siapa? Ibu. أيضا فيه فائدة أنه يشعر بالسعادة. الأطفال يشعرون بالسعادة أنهم يعلمون وهم اليوم الثاني يذهبون إلى المدرسة بنشاط وحماسة منتبهين جدا للمعلم يريدون معلومات جديدة وفوائد جديدة حتى يرجعوا بها إلى. Maka apa yang terjadi? Ini akan meningkatkan kebahagiaan si anak sehingga besok mereka, wah nanti saya ditanya sama ibu. Kalau ditanya sama ibu apa yang terjadi? Pagi-pagi harus belajar. Belajarnya gimana? Sungguh-sungguh apa enggak? Kalau ibu bertanya berarti si anak harus belajar sungguh-sungguh. Ya, jadi semangat besoknya dia bukan malas belajar, tetapi semakin semangat belajar. Karena apa? Nanti sore dia harus ngajarin ibunya. طيب على كل حال ننتقل إلى طيب ننتبه إلى أن مسألة نقل الحروف وسؤال الحروف تهتمون بها لكن الحقيقة ليس المهم الاهتمام بها نظريا في شرح ولكن Ya,
yang terpenting dari pelajaran makhlukul itu bukan teori, tetapi praktik, artinya praktek secara langsung. Jadi kalau misalnya kita melihat di ini posisi di sini dan lain sebagainya, itu oke lah, tetap sebagai maklumat, sebagai pengetahuan. Tetapi secara apa namanya, fungsi dia adalah fungsinya adalah tatbiki, artinya dia harus praktek, tidak hanya teori saja. إذا أراد الطفل أن يتعلم لغة إندونيسية أو إنسان كبير يتعلم لغة إندونيسية هل يأخذ مخارج حروف وسط؟ مباشرة يعلمونه الطفل الصغير مباشرة يتكلم. هذا هو المطلوب في اللغة العربية. هل عندنا الأطفال في بلاد العرب يعلمهم مخارج حروف القرآن؟ يتكلمون. Oke, kita lihat ya, kita punya anak, kemudian dia bicara, itu diajarin bahasa Indonesia dulu, ya, maksudnya diajarin bahasa gitu, yang ngajarin bahasa apa namanya, anak-anak itu langsung bicara atau diajarin A, B, C, ketika diajarin A, B, C, enggak kan, tapi langsung bicara. Ini artinya apa? Ini artinya orang Arab juga dunia. Mereka tidak diajarkan masalah makhluk turun, tetapi mereka langsung takbir. Dia langsung diajar bicara. Ketika bicara itulah dia mengambil sifat dan manfaat dari apa yang dia. وأهم حاسة من الحواس في إدراك النطق الصحيح النظر. يكون منهم يهتموا. نريد أن نرى كيف ينطق الشيء. كيف Dan yang paling penting dari apa namanya, dari fasohatul lisan ini adalah an-nazar, penglihatan ya. Jadi melihat bagaimana syekh berucap. ليس النظر هو المهم في تصحيح الكلام. Ini adalah perkara yang salah. Jadi melihat itu bukan apa namanya, proses perbaikan, proses utama untuk perbaikan tilawah. الأذن هي المهمة في تصحيح التلاوة وليس العين. السمع. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah pendengaran, bukan penglihatan. ولذلك الأعمى ما تشيء الأعمى كيف تعلم الحروف؟ ليس المهم أن ترى. كثير يريدون الرؤية. هذا غير مفيد. المفيد الأذن. ممكن أن أغمض عيني هكذا ولكن أسمع جيدا. Ya, karena apa? Karena seorang orang yang apa buta sendiri, dia tidak bisa melihat, tapi dia menggunakan. Bahkan di Al-Azhar itu ada syekh yang tidak bisa melihat, dia menggunakan luar biasa. Keberkahan para masyayikh itu luar biasa. Kita para dosen-dosen yang luar biasa itu sebutnya. Mungkin kalau dosen di sini ya semuanya pakai mobil pribadi. Tapi kesini kita akan menemukan dosen-dosen yang sudah sepuh, dia punya bus yang kalau di kita kayak kopaja, jadi kopaja aja kita itu mereka rela lain dan bersempit-sempitan. Dan itu luar biasa. Dan ini terjadi juga sama beliau. Ketika kita mau mengumpul, ternyata beliau lebih senang naik level daripada kita jemput. Ya, dan berangkat juga nanti kita antarkan ke tempat level. Jadi lebih senang demikian. Ini luar biasa itu para ulama alasan. Maka keberangkatan itu luar biasa juga. Mereka kalau melihat kekayaan itu luar biasa, tetapi ternyata mereka lebih tawadu, tidak melihat harta, tetapi mereka ketawaduannya luar biasa. لأن أهم شيء ليس حفظ المعلومات، ليس أن نرى الفن، ولكن أهم شيء نسمع جيدا. Jadi yang paling penting itu bukan penglihatan, tapi ولذلك كل يوم لابد من ورد استماع إلى قرآن مرتل قراءة صحيحة.
كل يوم، لا تقل أيام، كل يوم إلى طول التلاوة، لا بد قبل طول التلاوة الاستماع. Maka yang paling penting adalah setiap hari kita mewiridkan, ya, merutinkan apa? Bukan hanya tilawah, ya, bukan hanya wirid tilawah, tetapi wirid istimewa pendengaran, ya. Jadi sehari itu kita bisa biasa tilawah, oke. Tetapi bukan hanya tilawah, tetapi mendengarkan juga kepada siapa? Kepada syekh yang baik bacaannya. والاستماع مرتب، القرآن مرتب، bukan mujawad kan? Yang murattal bukan menjawab, bahkan yang apa namanya, jangan yang mendayu-dayu gitu ya. Kalau kita kan sekarang banyak yang itu paling anti beliau, paling dikritik ya. Jadi dulu mohon maaf ada Syekh Aiman Ismail ya, beliau pernah mengkritik orang dari Indonesia karena apa? Terlalu termasuk beliau juga. Saya tanyakan bagaimana bacaan ini, ternyata ada. Jadi beliau mengkritik juga sebenarnya. Jadi yang terlalu terpawal di سنزيد البيان حول هذه المسألة. طيب يريدون الآن اللغة العربية تخرج من 5 كلمات. huruf bahasa Arab keluar dari beberapa tempat.